안녕하세요. Back to Not a 전사. 전사 말고 인간이야. yes. Podcast ke-4 nih, episode 4. Hari ini kemarin kita sudah bersedih-sedih dengan bikin shoot ya. Tersentuh gitu dan sedih-sedihnya. Hari ini kita mau ngebahas yang happy-happynya gitu karena kemarin beberapa hari lalu kan ada MV dari Seventeen. Mungkin kalau yang pada ngikutin Carrot kayak aku juga, Ave juga, kita sama-sama Carrot. Yes. Mereka kan baru comeback yang album Maestro ya. Terus mereka keluarin masing-masing MV untuk setiap subunitnya. Yep. Dan yang terakhir itu ada MV-nya yang Cheers to You. ya, Cheers to Youth. Bagus banget sih, lucu sih, lebih ke lucu dibandingin yang dua lainnya kan. Kalau yang hip hop unit kan swag gitu ya. Iya. Terus Flexing. yang performance kan seksi gitu dilihatnya. Seksi. Kalau yang ini cute gitu, lucu, tapi meaningful banget menurut aku sih. Aku sudah lihat MV-nya, cuma memang belum pelajarin banget sih. Kayak arti lagunya kan bagus ya katanya. Intinya tentang this is your first life gitu. It's okay to make mistakes. Intinya kan kayak gitu. Tapi iya, betul kayaknya nanti mesti cek deh kayak keseluruhan ceritanya tuh di lirik lagunya tuh apa. Sebenarnya sih kalau Karat pasti udah pada baca deh. Si Cheers to You ini sebenarnya dibikin dari kalimat yang diucapkan sama Hoshi waktu dia nggak sengaja bikin kesalahan, terus dia bilang sama membernya, I'm sorry karena ini juga pertama kalinya aku hidup. Terus si Wujinya terinspirasi dan jadilah lagu ini. Keren banget, dari satu kalimat Dari satu kalimat jadi satu lagu. Itulah kalau tukang bikin lagu lagi. Kalau yang suka bikin lagu tuh cuma dari Apa satu aja kalimat ya, bisa jadi satu lagu buat dia. Di MV-nya sendiri ini sih sebenarnya per membernya punya masalah masing-masing ya. Ini sih yang aku tangkep ya sebenarnya. Bisa jadi kalian karat-karat yang lain juga nangkepnya mungkin agak lain gitu. Tapi sebenarnya masalah yang digambarkan di MV-nya itu relate sama kita-kita yang anak muda nggak muda ya sebenarnya. Di tengah-tengah nih, apa ya istilahnya quarter life crisis ya. Yang masih bingung sebenarnya tujuan hidupnya nih apa sih kita ini gitu. What do I do with my life? Ya, what do I do with my life? Terus jalan hidupnya nih udah bener belum sih yang sekarang kita jalan ini udah pas belum nih? Pasti banyak kan yang masih bingung. Aku pun masih bingung, tapi it's okay. We'll figure it out. Karena aku lebih umur kan lebih tua ya dari Ave gitu. Mungkin kalau figure it out sebenarnya udah tahu mau ngapain. Cuma kadang masih stuck di tempat karena struggle di proses ya. Struggle di prosesnya. Aku harus ngapain supaya aku ketemu sampai tujuan akhirku yang kayak gitu. Kan nggak mudah ya, maksudnya. Yes. Ya, kadang aku nggak tahu sih, pasti sama nggak sih semua orang, nggak memungkiri kalau akan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Gitu. Pasti nggak sih. Dan di usia aku yang segini, aku sering banget berpikir kayak, kayaknya teman aku yang itu kok udah begini ya gitu udah jauh lebih sukses ya. Sudah sampai tahap seperti ini ya. Baik itu mau kehidupan pribadi, kehidupan profesional kerja, atau kehidupan berkaitan sama cinta gitu kan. Ya orang sebenarnya punya timeline-nya masing-masing, tapi ya pasti ngebandingin aja sih gitu, pasti nggak sih? Iya sih, yang manusiawi kan? Pasti ngebandingin pasti kita ngebandingin. dengan journey-nya orang lain itu seperti apa. Iya. Ya, sebenarnya kalau masalah bandingin sih pasti nggak sih? Ya otomatis lah, apalagi sekarang kita hidup di zaman yang serba online. Sebenarnya yang ditunjukin orang-orang waktu
di sosial media itu kan apa yang mereka mau tunjukin ya. Kalau yang enggak kan sebenarnya kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Nah terus mungkin kemarin apa ya, aku ada baca ketika temen kamu tunjukin bahwa mereka sudah sukses di sosmed, terus kamu sampai munculnya tuh iri hati gitu kan. Kadang sebenarnya itu dari kitanya yang merasa mereka pamer, padahal mereka nggak pamer kayak gitu. Iya sih. Benar. Kadang kitanya apa tuh bitter aja gitu, bitter sendiri karena kita belum sampai ke tahap yang kesana gitu. Ya wajar aja sih, maksudnya iri, as long as kita iri tapi kita melakukan sesuatu dengan hidup kita ya that's life gitu. Tapi kalau kamu cuma iri dan ngedumel aja tanpa ada perbaikan di hidup kita ya it's different thing gitu kan. Dan nggak perlu bereaksi negatifnya yang berlebihan gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita nggak suka, kalau nggak suka ya udah nggak suka sendiri aja, simpan sendiri aja. Nggak suka lewatin aja gitu. Kita nggak perlu sampai jelek-jelekin misalkan. Ada kan yang sampai ke tahap seperti itu kalau nggak suka sama sesuatu atau seseorang. Ya sebenarnya kayak orang-orang yang nge-hate salah satu idol gitu sama mama itu. Iya. Buat aku sih itu suatu hal yang ngapain sih, kalau nggak suka ya dilewatin aja. Kalau nggak suka ya diblok aja kalau di sosial media. Karena sejujurnya kita kan nggak kenal secara pribadi sama idol-idol ini gitu. Kalau nggak suka ya blok aja. Nggak suka ya nggak usah diikutin kegiatannya apa gitu guys. Setuju. Back to MV-nya ya. MV-nya Cheers to You. Jadi ngobrol yang kemana-mana nih kita. Dari yang aku tangkep sih sebenarnya kalau kayak Sengkuan ya, dia kayak kesepian gitu nggak sih? Dia nggak ada temen, makanya terus yang kejadian handphonenya masuk ke kolam, terus jadi ikan, dan itu jadi temennya dia gitu setelahnya. Terus kalau yang Joshua sendiri sih buat aku kayak dia masih bingung gitu karena dia nggak merasa cocok di lingkungannya. Jadi kayak dia kayak mirket, tengok kanan, tengok kiri. Bingung. Orang lain ngapain ya? Orang lain ngapain ya gitu. Mirip podcast kita episode lalu ya, ngomongin nih. soal kalau misalkan kita kadang nggak nyaman dengan lingkungan sekitar gitu. Terus kalau Jonghan sendiri kan dia di awal diceritanya kayak dia lagi cek kesehatan mata gitu ya, kayak ngeblur gitu. Kalau buat aku sih itu kayak menggambarkan dianya masih bingung. Nih kehidupan gue kok blur banget ya. Kayak nggak jelas nih mau gimana, mau apa ya, mau kemana ya, masa depannya jalannya belum yang mana kelihatan. nih gitu. Terus kalau Woody sendiri sih aku lihatnya dia ini orang yang digambarin sebagai orang yang sangat introvert sampai dia tuh susah mau berinteraksi sama orang lain. Makanya di beberapa scene kayak dia ngendaliin robot yang mukanya ada tab-nya itu, yang tab-nya keluarin ekspresi senyum, ekspresi kayak keluarin ekspresi manusia gitu kan. Tapi dianya sendiri di rumah, dia nggak ketemu orang lain gitu. Dia kendaliin robotnya dari rumah gitu. Kayak yang itu kan dia ceritanya kayak lagi belanja gitu kan. Terus tapi yang pergi belanja si robotnya supaya dia nggak ketemu orang lain gitu. Sangat introvert ya anaknya. Dan Dikea sendiri digambarin kayak anak SMA buat aku yang stres belajar mengejar masa depan. Yang kayak dia kan duduk di kayak apa tuh, kayak tempat les gitu kali ya ceritanya, kayak akademi gitu, kayak akademi terus lagi belajar gitu ya, begitu sih ya. Tapi itu relate nggak sih sama kehidupan kita sehari-hari yang ya Dike relate sama teman-teman Carrot yang masih sekolah, yang masih pelajar, masih kuliah gitu. Terus Wuji, aku relate banget sih sama yang Wuji alamin di MV-nya ini. Aku juga sih relate banget ke yang dialamin Wuji. Kalau aku relate-nya sebenarnya lebih karena sisi pekerjaan sih. Kebetulan sehari-harinya tuh, maksudnya aku kerjanya tuh banyak berinteraksi sama orang. Dan to be honest, karena aku itu orangnya kan introvert, dan aku tuh introvert yang tinggi gitu, tingkat introvertnya. Jadinya capek. Kebalikannya orang ekstrovert yang kalau komunikasi sama orang banyak terus mereka jadi seger lagi gitu, energinya ke recharge. Aku habis banget gitu, kayak misalkan harus
meeting setiap hari, presentasi setiap hari, hal-hal yang kayak gitu tuh benar-benar bikin lelah gitu bikin lelah. Dan itu terjadi cuma kalau aku perlu meet up dengan orang banyak. Kalau misalkan enggak tuh enggak gitu, sebenarnya nggak apa-apa, kayak bisa kayak sharing-sharing di podcast atau sharing di vlog gitu, itu hal yang berbeda dan aku sangat enjoy gitu, karena kayak kesannya kayak di balik layar gitu loh. Dan nanti baru orang kan berinteraksinya setelah aku selesai melakukan hal-hal itu untuk jadi vlog dan jadi podcast ini. Jadi sangat nyaman kalau dengan pekerjaan yang di balik layar. Lebih kayak gitu sih. Jadi ya sangat tahu banget itu feeling yang dimaksud Wuji di situ. Masuk banget sih dengan kehidupanku sehari-hari. Iya sih. Sebenarnya aku sih introvert, tapi bukan yang introvert parah gitu. Kayaknya si Amel lebih parah sih daripada aku. Cuma capek juga memang kalau ketemunya yang kayak tipikal ketemu rame gitu. Dan mungkin kayak main, kadang kan kita main karena kita punya beberapa circle gitu ya. Terus kalau kayak weekend gitu, Sabtu ketemu circle sini, terus ntar Minggu ketemu circle ini, Senin aku capek. Iya, biasanya kayak gitu. Lelah gitu, karena harus ketemu sama banyak orang, even itu sebenarnya kita familiar dengan lingkungannya. Dan sebenarnya kita have fun juga sih. Iya, kita have fun juga. Lelah aja habis lelah itu. Tetap butuh me time yang ya udah kitanya di rumah, entah apa yang dilakukan, mau cuma tidur doang kek, nonton drama Korea kek, atau anything gitu kan. Satu-satunya kegiatan yang menurut aku kalau rame-rame dan tetap nge-recharge energi itu nonton konser. Benar. Itu karena adrenalin sih. Adrenalinnya jadi selama konser benar-benar energinya full. Happy juga gitu. Happy-nya maksimal. Dan itu kan ketemu banyak orang ya, orang baru yang kita gak kenal gitu. Ya pas selesai tapi itu capeknya luar biasa sih. Capeknya capek fisik gak sih? Tapi capek lebih ke capek loncat gitu ya. Waktu ngantrinya juga lama gitu. Dan Joshua aku juga relate sih, karena ya itu tadi masih bingung nih ke mana sih. Jonghan juga aku relate karena ya gitu deh, masih blur gitu. Ya intinya semuanya bener nggak nih jalannya yang diambil nih gitu. Intinya semuanya tapi menceritakan tentang ya mereka masih ragu-ragu sama masa mudanya. Bener. Pengen tahu nanti ke depannya aku mesti kayak gimana nih, kayak yang pasti kita as generasi yang ya kita ngomongin generasi yang masih muda ya, yang masih usia produktif gitu, masih figure out pengen kemana, masih figure out suksesnya bakal seperti apa. Iya benar banget. Kalau yang tadi aku bilang, aku udah tahu sih sebenarnya apa yang aku suka, aku pengennya seperti apa, tapi masih struggle di prosesnya. Ya apa yang harus dilakukan supaya tujuannya itu tercapai. Dan itu juga harus figure out lagi kan selama prosesnya itu, mana yang proses yang tepat, mana yang bukan kan ya. Yes. Ya coba-coba gitu gak sih? Harus dicoba-coba sih. Benar-benar. Lagunya sendiri sih kalau buat aku ya pesannya sebenarnya karena ini pertama kalinya kita hidup, ya jangan terlalu keras sama diri sendiri, tapi ya tetap harus berproses, tetap harus didorong, harus mendorong diri sendiri nih ke depannya mau kayak gimana, mau jalan kemana. Meskipun masih bingung-bingung, tapi kalau kalian sudah berhasil melakukan sesuatu, coba pupuk diri sendiri. Ya, terus bilang you did well sama diri sendiri. Butterfly hug. Mungkin yang tahu drama It's Okay to Not Be Okay. Ya ini relate nggak sih sama kehidupan yang ada di sana? Iya. Kayak tadi yang ngomongin Wuji pakai tag gitu buat ketemu orang banyak. Kalau yang nonton It's Okay to Not Be Okay pasti ngeh kalau di situ Soyeji, aku lupa nama karakternya siapa ya? Gomunyong ini dia penulis buku cerita anak-anak. Terus salah satu cerita yang ditulis itu nyeritain tentang dia dan Mun Kang Tae sama Mun siapa ya, sama kakaknya. Gitu. Iya. Pokoknya sama kakaknya gitu kan. Terus di situ tuh digambarinnya cowoknya Kim Soo Hyunnya ini dia
orang yang introvert dan nggak pernah nunjukin keluar sebenarnya perasaan dia tuh kayak gimana. Jadinya digambarinnya kalau Wuji pakai tab, kalau di It's Okay to Not Be Okay dia pakai kotak ditutupin ke kepalanya, ya. Jadi kayak gitu, sama nggak sih intinya ya? Karena terlalu Dia introvert, menutup diri sendiri, jadinya semua disimpan sendiri. Kayak ya samalah, aku juga relate tentang itu gitu. Sebagai seorang yang introvert biasanya memang nggak terlalu open up soal apa yang dirasain, soal isi mungkin, hati gitu ya. Ya ada sih curhat-curhat tapi sama orang-orang terdekat dan itu nggak semuanya. Jadi kayak ada banyak hal yang aku simpan sendiri. Ya udah kayak buat tahu sendiri aja gitu, nggak di-share ke siapa-siapa, even ke orang-orang yang paling dekat sama aku. Ya pasti banyak sih yang relate dan melakukan hal yang sama gitu. Kadang rasanya kayak kalau mau cerita tuh takut ganggu, takut kena judge juga kadang kan. Kadang takut kalau bocor rahasianya, ada juga kan yang pasti begitu gitu. Ya. Itulah. Ya itu it's a life gitu, tapi dengan personality yang kita sudah terbiasa, karena itu kan personality kita sendiri. Jadi ya kita terbiasa dengan cara hidup yang seperti itu. Should be okay gitu untuk kita semua. Cuma jangan sampai kalau kayak yang tipikalnya kayak aku gitu ya, misalkan simpan sendiri gitu, mungkin cuma sharing ke orang-orang terdekat. Kalau bisa sharing lah gitu, karena itu kan apa ya, meringankan beban kita sendiri gitu. Semua disimpan sendiri itu ada baiknya, tapi ada juga yang bikin nggak baiknya gitu. Kadang kalau kalian merasanya, aduh tapi gue bener-bener nggak pengen sharing nih, tulis diary itu sangat membantu buat aku sih. Karena ada 1-2 hal yang memang nggak pengen aku share aja gitu ke siapapun. Jadi at the end aku tulis di buku yang ntar mungkin pas kalian baca lagi, kemarin hari apa nih, maksudnya kayak mungkin kayak tahun lalu hari ini gue masih curhat-curhatan begini nih, tahun ini sudah berubah. Kalian jadi sedikit banyak bisa merasakan prosesnya diri sendiri. Itu deh. Yes, setuju sih. By the way, sebenarnya Cheers to Youth ini kan katanya jawaban dari lagu mereka yang sebelumnya, ya kan? Yang FML. Kalau FML aku sempat baca sih tentang liriknya, terus ceritain tentang ya di dunia yang intinya kayak tidak pasti ini, dunianya sesuatu yang nggak berpihak sama kita, dan ya kita merasanya nggak bisa melakukan apapun dengan baik gitu, tapi memutuskan untuk tetap yuk berjuang supaya dunia ini tuh kelihatan lebih baik gitu di matanya kita. Jadi fight for my life. Ya, tapi lebih kayak gimana ya dilihatnya, kalau yang FML tuh lebih yuk fight, jadi kayak kesannya benar-benar sesuatu yang berat tapi harus dilakukan gitu. Nah kalau yang Cheers to Youth jadi kayak it's okay kalau making mistake selama prosesnya, jadi kayak kebalikannya kan. Lebih lihatnya dari sisi positifnya, yang nggak apa-apa kok bikin salah, yuk coba lagi, intinya kayak gitu. Kalau yang itu kan lebih kayak aku tahu dunia tuh berat, tapi fight yuk supaya menjadikan itu lebih baik di mata kita. Bukan kayak jawaban ya, tapi lebih kayak melihat pendampingnya. Iya, melihat dunianya itu dari sisi yang berbeda gitu, dari sudut pandang yang berbeda. Tapi sama-sama artinya yuk fight for our lives gitu kan. Jadi lebih baik ke depannya. Fight for our lives, tapi ya di selama prosesnya kalau emang bikin salah, ya nggak apa-apa. It's okay. Ulang lagi. Kita ulang sampai kita tahu yang benernya. Betul. Memang nggak mudah sih kalau kita berdua, kita menyadari bahwa faktornya tuh macam-macam. Untuk menjadikan kita misalkan kita bikin salah, terus kita mau ulang lagi tuh faktornya untuk bisa mengulang lagi dari nol tuh sangat banyak gitu yang harus dipenuhi.
nggak semua orang punya apa ya, kayak aksesnya ke sana ya, privilege-nya. Tapi let's not giving up gitu. Kayak maksudnya ya mari kita berusaha sebisa mungkin apapun yang sekiranya kita bisa lakukan, yuk kita coba untuk membuat hidup kita lebih baik gitu. Membuat dunia di mata kita tuh lebih baik juga. Gak segala sesuatunya di dunia kan apa ya, gak berpihak ke kita gitu. Selama kita berusaha sampai nanti ketemu jalannya yang pas, pasti akan terlihat lebih baik. Ya indah pada waktunya lah, ya kan, indah pada waktunya. Gitu. Ya, setiap orang punya timelinenya. Ya harus percaya juga sih, timelinenya untuk kita juga pasti akan datang gitu. Mungkin belum saatnya, tapi asalkan kita berusaha dan berdoa, ya kan, pasti akan ada jalannya gitu supaya bisa menjadi lebih baik. Amin. Amin. Wes, jadi berdoa kita. Tapi itu kan sesuatu yang baik ya. Jadi didoakan dan kita usahakan. Betul sekali. Alright. Kayaknya terasa ya. Iya. Ngobrol sudah hampir 25 menit lah. Dan ya nice MV, nice music gitu. Seventeen kali ini totalitas banget ya. Totalitas dengan beberapa ini ya cameo di MV-nya. Oh iya. Ada Hoshi di belakang. Ada Hoshi-nya di belakang kan. Hoshi sebenarnya part of yang performance team ya. Tapi yang di sini vokal team karena Bujinya inspired ya by Hoshi. Jadi akhirnya ada yang udah nonton? Yang udah nonton pasti lihat nih Hoshi-nya ada di belakang gitu deh. Kayak biasa kalau dia harang he gitu. Yang ini Hoshi-nya agak sedikit berbeda ya, agak lebih oranye kayaknya dari biasanya. Lebih berbulu gitu ya. Iya. Ya gitu deh, tapi despite of the cute things yang ada terjadi di MV-nya itu, kita jadi belajar sesuatu dari MV-nya. Terinspirasi juga. Semoga teman-teman juga sama. Dapat inspirasi dari apa yang kita share hari ini ya. Atau ya sekedar dapat hiburan deh gitu, teman-teman dengerin podcastnya. Terus mungkin pas lagi mau tidur gitu dengerin kita. Iya. Ya, and mungkin kita sampai di sini dulu kali ya. Nanti kita lanjut lagi dengan episode selanjutnya. Apa ya, rahasia deh, nanti kita bahas lagi di episode berikutnya hal-hal yang berbeda lagi yang berkaitan sama K-pop atau K-drama atau anything about Korea yang menurut kita bisa jadi inspirasi buat kita semua. Alright then, thank you for listening dan jangan lupa di like, di subscribe dan di share juga ke teman-teman kalian. See you on the next podcast. Bye bye.